Salam sehat. Kembali berjumpa dengan saya tim Biosains HM 2020. Kali ini kita akan berbicara tentang tahap respirasi yang terakhir, yaitu transfer elektron dan kemiosmosis. Rantai transfer elektron merupakan kumpulan molekul protein kompleks yang tertanam dalam membran dalam mitokondria. Pada kompleks protein terikat gugus prostetik, yaitu komponen non-protein yang berperan penting untuk fungsi katalitik enzim. Selama terjadinya transfer elektron di sepanjang rantai transfer elektron, gugus prostetik nanti akan berganti-ganti antara tereduksi dan teroksidasi. Baik, sekarang kita akan menelusuri urutan perpindahan elektron pada rantai transfer elektron. Elektron yang diambil selama proses glikolisis dan siklus Krebs ditransfer oleh NADH ke molekul pertama dari rantai transfer elektron, yaitu flavoprotein, mengandung gugus prostetik yang disebut flavin mononukleotida atau disingkat dengan FMN. Kemudian melewatkan elektron ke protein besi sulfur, FeS, yaitu kelompok protein dengan besi dan sulfur yang terikat sangat kuat, dan flavomonoprotein kembali ke bentuk teroksidasi. Protein besi sulfur selanjutnya melewatkan elektron ke senyawa ubiquinon, di mana elektron ini mengangkut lipid dan satu-satunya anggota rantai transfer elektron yang bukan protein. Selanjutnya, elektron yang dilewatkan melalui ubiquinon diteruskan ke sitokrom, yaitu berupa kompleks oksigen protein, disingkat dengan SIP. Sitokrom ini memiliki gugus prostetik yang disebut hem, terdiri dari 4 cincin organik yang mengelilingi satu atom besi. Serupa dengan gugus prostetik yang mengangkut besi yang terdapat dalam hemoglobin, yaitu protein darah merah yang mengangkut oksigen, tetapi besi dalam sitokrom ini memindahkan elektron, bukan oksigen. Kalau kita perhatikan, rantai transfer elektron memiliki beberapa jenis sitokrom, masing-masing terdiri dari protein yang berbeda dengan satu gugus hem. Sitokrom terakhir adalah sitokrom A3, akan melewatkan elektronnya ke oksigen dan akan mengambil sepasang ion hidrogen dari larutan aqueous untuk membentuk air atau H2O. Perlu diingat bahwa rantai transfer elektron mereduksi oksigen molekuler O2 dalam bentuk oksigen molekuler, bukan dalam bentuk atom oksigen tunggal. Untuk setiap 2 molekul NADH, 1 molekul O2 direduksi menjadi 2 molekul air atau H2O. Baik, berikut kita akan perhatikan simulasi tentang proses transfer elektron yang berasal dari NADH. Berikut adalah kompleks protein yang ditemukan dalam rantai transfer elektron. NADH dehidrogenase, sitokrom BC, sitokrom oksidase, dan kompleks pembentuk ATP yaitu ATP sintase. Selain kompleks tersebut juga terlibat mobile carrier yaitu ubiquinon dan sitokrom C. Komponen penting lain yang terlibat dalam proses ini adalah NADH dan elektron darinya. Ion hidrogen, oksigen molekuler atau O2, air atau H2O, ADP, dan fosfat inorganik yang akan bergabung membentuk ATP. Pada awal rantai transfer elektron, 2 elektron dilewatkan dari NADH ke kompleks NADH dehidrogenase. Pengkopilan ini akan memompa 1 ion hidrogen untuk 1 elektron. Kemudian, kedua elektron tersebut ditransfer ke ubiquinon. Ubiquinon merupakan molekul transfer yang mobil karena memindahkan elektron ke kompleks sitokrom BC. Setiap elektron kemudian diteruskan dari kompleks sitokrom BC1 ke sitokrom C. Sitokrom C menerima setiap elektron satu per satu.
Satu ion hidrogen dipompa melalui kompleks untuk setiap elektron yang ditransfer. Langkah berikutnya terjadi di dalam kompleks sitokrom oksidase. Langkah ini membutuhkan 4 elektron. Keempat elektron tersebut berinteraksi dengan satu molekul oksigen molekuler dan 8 ion hidrogen. 4 elektron, 4 ion hidrogen dan oksigen molekuler digunakan untuk membentuk 2 molekul air. 4 ion hidrogen lainnya dipompa melintasi membran. Rangkaian langkah pemompaan hidrogen ini menciptakan gradien. Energi potensial dalam gradien ini akan digunakan oleh ATP sintase untuk membentuk ATP dari molekul ADP dan fosfat inorganik. Baik, perlu diingat sumber elektron lain untuk rantai transfer elektron adalah FADH2, yaitu produk pereduksi lain yang dihasilkan pada siklus Krebs. Perhatikan bahwa FADH2 menambahkan elektronnya pada rantai transfer elektron pada tingkat energi yang lebih rendah daripada yang dilakukan oleh NADH. Sehingga rantai transfer elektron menyediakan energi kira-kira sepertiga lebih kecil untuk sintesis ATP apabila donor elektronnya adalah FADH2 dan bukan NADH. Bila donor elektronnya adalah NADH, ini setara dengan 3 ATP, sedangkan bila donor elektronnya FADH2 setara dengan 2 ATP. Pada rantai transfer elektron tidak secara langsung membuat ATP yang siap digunakan oleh sel. Tujuannya untuk mempermudah jatuhnya elektron dari makanan ke oksigen, memecah penurunan energi bebas melalui sederetan langkah yang lebih kecil dan melepaskan energi dalam jumlah yang dapat diatur. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mitokondria mengkopel transfer elektron dan pelepasan energi untuk sintesis ATP. Proses atau mekanisme inilah yang kita kenal dengan kemiosmosis. Mekanisme pengkopelan energi atau disebut dengan kemiosmosis. ATP sintase menggunakan energi dari gradien ion untuk menggerakkan sintesis ATP. Gradien ion yang menggerakkan fosforilasi oksidatif ialah gradien proton atau ion hidrogen. Atau dengan kata lain, sumber daya untuk menggerakkan ATP sintase adalah perbedaan konsentrasi ion H+ pada sisi yang berlawanan pada membran dalam pada mitokondria. Kita dapat juga membayangkan gradien ini sebagai suatu perbedaan pH karena pH merupakan suatu ukuran konsentrasi ion H+. Oke, baik, berikut adalah mekanisme pembentukan ATP oleh ATP sintase dengan memanfaatkan gradien ion H+. ATP dibentuk oleh ATP sintase, sebuah kompleks protein besar yang terikat dalam membran mitokondria. Berikut ini adalah ATP sintase bersama dengan protein lain yang terdapat di sepanjang membran. Perhatikan perbedaan besar konsentrasi ion hidrogen di kedua sisi membran. Perbedaan ion hidrogen atau proton inilah yang merupakan gradien konsentrasi. Energi yang terkait dengan gradien ini digunakan untuk membentuk ATP dari ADP dan fosfat inorganik terjadi pada kompleks ATP sintase. Satu ion hidrogen yang berasal dari ruang antar membran memasuki kompleks ATP sintase. Selanjutnya meninggalkan kompleks dan diteruskan ke ruang matriks saat hidrogen yang kedua memasuki kompleks ATP sintase. Bagian atas kompleks ATP sintase berputar ketika ion hidrogen yang baru masuk ke kompleks. Setelah 3 proton memasuki ruang matriks, maka energi cukup tersedia di dalam kompleks ATP sintase untuk membentuk satu ATP. Perbedaan energi dalam gradien ion hidrogen inilah yang digunakan untuk membentuk ATP. Sekarang mari kita lihat prosesnya lagi. Perhatikan bagaimana protein memasuki ATP sintase yang ada ke dalam ruang matriks. Setelah 3 ion hidrogen melewati membran, molekul ATP lainnya akan dibuat. Dalam contoh ini, gradien hidrogen cukup besar untuk menghasilkan 6 molekul ATP. Perhatikan saat molekul ATP yang tersisa di
ucapkan salam sehat. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.